Natasha menjadi sedikit bersemangat setelah mendapatkan kabar dari Raisa bahwa sahabatnya itu akan mengadakan pesta ulang tahun dan sahabatnya itu juga mengundang Reno untuk menghadiri acara itu. Natasha langsung bertekad untuk tampil dengan maksimal, nantinya dia ingin membuat Reno kembali terpikat kepadanya. Pokoknya kali ini aku harus bisa berbicara empat mata dengan Reno. Aku harus menggunakan kesempatan ini semaksimal mungkin, pokoknya aku tak boleh melewatkan kesempatan ini. Tekad Natasha dengan penuh semangat. Natasha pun memutuskan untuk pergi ke mall hari itu juga untuk mencari pakaian terbaru yang akan dia kenakan nantinya. Pokoknya aku harus mencari gaun yang sangat bagus sekali untuk menghadiri pesta ulang tahun Raisa. Aku harus bisa membuat Reno takjub dengan penampilanku. Pokoknya aku harus bisa membuatnya terpesona kepadaku kembali. Tekad Natasha sambil meraih kunci mobilnya, kemudian meraih tas serta dompet lalu keluar dari kamar pribadinya tersebut. Natasha langsung beranjak menuju mobilnya yang terparkir di garasi rumah. Bahkan dia tak menghiraukan panggilan dari mamanya yang bertanya kemana dia pergi. "Natasha, kamu mau pergi kemana?" panggil mamanya kepada dirinya. "Aku ada urusan, Ma," jawab Natasha tanpa menoleh ke arah mamanya tersebut. Dia langsung bergegas memasuki mobil kemudian tancap gas meninggalkan kediaman rumah mewahnya. Tujuan utamanya adalah langsung pergi ke mall untuk berbelanja gaun yang akan dia kenakan untuk menghadiri pesta ulang tahun Raisa nantinya. Saat dalam perjalanan menuju ke mall tempat dia akan berbelanja, tiba-tiba ada panggilan telepon dari seseorang dan Natasha pun langsung meraih ponsel miliknya dan melihat siapa yang menelpon. Dia pun langsung mendecih dengan kesal. "Ada apa lagi sih Chandra ini menelponku?" rutuk Natasha dengan perasaan tak suka melihat siapa yang meneleponnya, dan dia pun langsung merejek panggilan telepon itu. Dan meletakkan ponselnya kembali ke dalam tas. Natasha langsung mendengus kesal setiap kali mengingat Chandra. Apapun yang dia katakan kepada Chandra tak pernah membuat laki-laki itu berhenti untuk mendekati dirinya. Bahkan Chandra semakin gencar untuk meluluhkan hatinya agar mau menerima keberadaan Chandra di hidup Natasha tersebut. Saat Natasha kembali asik mengemudi, tiba-tiba ponselnya kembali berdering dan Natasha pun langsung mendecih kembali. "Chandra ini kenapa ngotot sekali sih? Sudah aku reject panggilannya tapi dia masih saja berusaha untuk menghubungiku," gumam Natasha dengan perasaan kesal. Dia kembali meraih ponselnya dan melihat siapa yang menelepon. Benar saja Chandra yang sudah menelponnya kembali. Dia langsung menarik nafas panjang kemudian menghembuskannya dengan kesal, lalu menjawab panggilan telepon tersebut. Dia mendekatkan ponsel itu ke telinga. "Kalau aku mereject panggilan telepon darimu, itu artinya aku tak mau bicara denganmu," ucap Natasha dengan suara ketus ke arah Chandra melalui sambungan telepon tersebut. Mendengar kalimat judes yang pertama kali dilontarkan oleh Natasha kepadanya, Chandra bukannya marah, dia malah tertawa mendengar omelan dari Natasha tersebut. "Aku suka deh mendengar omelanmu itu, rasanya hidupku tak bisa berjalan dengan baik tanpa mendengar omelan darimu," jawab Chandra kepada Natasha. Mendengar gombalan yang dilontarkan oleh Chandra itu, Natasha langsung menjawabnya dengan ketus. "Tak usah merayuku segala Chandra. Ada apa kamu menelponku berulang kali?" tanya Natasha dengan ketus. "Kamu lagi ada di mana? Bagaimana kalau kita keluar hari ini?" bujuk Chandra kepada Natasha. "Aku tak ingin pergi keluar denganmu Chandra," jawab Natasha dengan ketus. Dia berbicara dengan Chandra melalui panggilan telepon itu sambil mengemudikan mobilnya. Tiba-tiba saja ada sebuah sepeda motor yang menyalip kendaraannya sehingga Natasha buru-buru menginjak rem agar dia tidak menabrak pengendara sepeda motor itu. "Dasar sial, kenapa sih pengendara sepeda motor itu mengemudi ugal-ugalan seperti ini?" teriak Natasha dengan suara kaget. Mendengar suara dari Natasha itu membuat Chandra langsung mengetahui bahwa saat itu Natasha tengah mengemudikan kendaraannya. "Kamu lagi ada di mana? Kamu lagi ada di jalan ya?" tanya Chandra menyelidiki kepada Natasha. "Itu bukan urusanmu," jawab Natasha dengan acuh. "Ayolah, kalau kamu pergi ke suatu tempat aku bisa ikut denganmu, aku bisa menemanimu," ujar Chandra kepada Natasha kembali.
Aku tak butuh ditemani orang seperti kamu. Jawab Natasha kembali dengan acuh. Ayolah sayang, katakan kepadaku kamu pergi kemana, aku akan langsung pergi ke sana untuk menemanimu. Jika kamu mengatakannya kepadaku, bujuk Chandra kembali. Sudahlah Chandra, aku tak mau ditemani oleh siapapun. Apalagi itu adalah kamu. Jawab Natasha kembali. Tak ingin berlama-lama bicara dengan Chandra, Natasha pun langsung memutuskan sambungan telepon dengan laki-laki itu. Dia selalu saja mengganggu kehidupanku. Selalu saja dia tak bisa diberitahu bahwa aku tidak suka berada bersamanya. Gumam Natasha dengan kesal. Dia kembali menyimpan ponselnya dan kembali fokus melajukan kendaraannya menuju mall tempat dia berbelanja. Setelah sampai di mall, dengan cepat Natasha masuk ke dalamnya kemudian memilih gaun yang akan dia beli untuk menghadiri acara ulang tahun Raisa nantinya. Pokoknya aku harus tampil dengan sempurna nantinya, aku harus membuat Reno benar-benar terpikat. Gumam Natasha kembali. Dia dengan asik memilih gaun yang akan dia kenakan nanti. Saat dia tengah asik dengan aktivitasnya tiba-tiba saja dia melihat pemandangan yang cukup membuat hatinya teriris. Jantungnya langsung berdetak dengan sangat cepat sekali. Kilatan kemarahan dan juga kebencian langsung terpancar dari matanya saat menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya. Dia melihat Reno dan juga Alia yang tengah asik berbelanja. Di sana dia bisa melihat bagaimana romantisnya Reno kepada Alia. Karena saat itu Reno tengah memilihkan sebuah gaun untuk Alia. Natasha sungguh geram, tapi dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Dia tak mau bersikap gegabah, dia tak mau menjadi perempuan yang membuat Reno semakin membencinya. Dia langsung berusaha dengan cepat untuk mengendalikan perasaannya, dia sungguh rindu bertemu dengan Reno. Beberapa kali dia datang ke perusahaan Reno tapi sekretaris pribadi dari laki-laki yang sangat ia cintai itu tak pernah membiarkan dia masuk ke ruangan kerja Reno sehingga dia tak bisa bertemu dengan Reno dan sekarang saat ia melihat Reno, Natasha sungguh tak bisa untuk tidak menghampiri laki-laki yang sangat dia cintai itu. Dengan menampilkan senyuman di wajahnya, Natasha langsung menghampiri Alia dan juga Reno yang tengah asik berbelanja. "Hai, selamat malam," sapa Natasha kepada Reno dan juga Alia. Mendengar sapaan itu serentak Reno dan juga Alia menoleh ke arah Natasha dengan pandangan heran. Mereka terlihat sangat kaget saat melihat keberadaan Natasha tepat di hadapannya. "Kamu di sini juga?" jawab Reno kepada Natasha dan Natasha pun langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat sambil menampilkan senyuman lebar di wajahnya. "Iya Mas, aku kebetulan juga ada di sini. Aku tengah memilih gaun yang akan aku gunakan untuk pesta nanti," jawab Natasha kepada Reno dan juga Alia. Alia terlihat sedikit sungkan berada di dekat Natasha, dia masih ingat kejadian kemarin saat Natasha datang ke rumah mereka. Bagaimana terkejutnya Natasha serta kekecewaan yang dia tangkap dari pancaran mata perempuan itu kemarin cukup membuat Alia merasa bahwa Natasha memang benar-benar terpukul saat itu. Tapi sekarang dia melihat Natasha yang cukup berbeda dan itu membuat Alia sedikit heran.